warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasriani, mahasiswa keperawatan ambulan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikterus. Yang pertama kita harus ketahui yaitu apa sih ikterus? Ikterus adalah keadaan klinis pada bayi yang ditandai oleh pewarnaan ikterus pada kulit dan sklera bayi akibat akumulasi bilirubin yang berlebihan atau di atas nilai normal. Ikterus secara klinis akan mulai tampak pada bayi baru lahir bila kadar bilirubin darah 6-7 mg per desiliter. Ikterus selama usia pertama terdapat pada sekitar 60% bayi cukup bulan dan 80% pada bayi preterm. IDAI 2010. Di sini ada dua klasifikasi ikterus. Yang pertama ikterus fisiologis dan ikterus patologis. Yang pertama ikterus fisiologis ini ikterus timbul hari kedua atau ketiga lalu menghilang setelah 10 hari atau pekan akhir minggu kedua. Jadi ikterus ini muncul pada hari kedua atau hari ketiga pertama kehidupan bayi, lalu akan menghilang di minggu kedua dan tidak mempunyai dasar patologis. Kadar bilirubin kurang dari 1 mg per desiliter. Kecepatan peningkatan kadar bilirubin di bawah 5 mg per desiliter per hari. Kadarnya tidak melampaui kadar membahayakan, tidak mempunyai potensi menjadi kren ikterus, tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi, sering dijumpai pada bayi dengan berat badan lahir rendah atau BDLR. Ikterus patologis. Nah, di sini ikterus patologis itu justru kebalikan dari ikterus fisiologis yang terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. Kadar bilirubin lebih dari 12,5 mg per desiliter. Kadar bilirubin melebihi 12,5 mg per dl pada bayi cukup bulan dan kadar bilirubin lebih dari 10 mg per dl pada bayi kurang bulan. Peningkatan bilirubin di atas 5 mg per desiliter per hari. Adapun etiologi dari ikterus ini adalah hemolisis, misal pada inkompatibilitas yang terjadi bila terdapat ketidaksesuaian golongan darah ibu dan anak pada penggolongan rhesus dan ABO. Contohnya bayi yang memiliki golongan darah yang berbeda pada ibunya. Pendarahan tertutup misalnya pada trauma kelahiran. Ikatan bilirubin dengan protein terganggu seperti gangguan metabolik seperti hipoglikemia yang terdapat pada bayi hipoksia atau asidosis. Nah, yang selanjutnya adalah defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Selanjutnya adalah kurangnya enzim glucuronil transferase sehingga kadar bilirubin meningkat, misalnya pada berat lahir rendah. Obat-obat yang mengikat bilirubin dan albumin seperti salisilat, gentamisin, sodium benzoat, dan lain-lain. Adapun patologi dari ikterus ini yaitu bilirubin pada bayi akan meningkat akibat terjadinya pemecahan eritosit. Bilirubin mulai meningkat secara normal setelah 24 jam pertama kelahiran dan puncaknya pada hari ke-3 sampai ke-5 setelah
Setelah itu kadar bilirubin perlahan-lahan akan menurun mendekati normal dalam beberapa minggu. Manifestasi klinis atau manifestasi klinis pada bayi yang terkena ikterus, yaitu yang pertama kita bisa lihat adalah warna kuning yang dapat dilihat pada sklera, selaput lendir, kulit akibat penumpukannya bilirubin. Pada ikterus fisiologis, ikterus timbul pada hari kedua atau 3 dan akan menghilang setelah 10 hari pertama kehidupan atau pada akhir minggu kedua. Pada ikterus patologis terjadi pada 24 jam pertama kehidupan. Selanjutnya adalah kita bisa lihat dari kenaikan bilirubin pada ikterus fisiologis. Kenaikan bilirubinnya kurang dari 5 mg per hari, dan pada ikterus patologis kenaikannya di atas 5 mg per hari. Nah, ini sering terjadi juga pada BBLR atau bayi dengan lahir dengan berat badan rendah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan ikterus. Nanti kita lanjut ke tahap kerja dengan fototerapi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katriani dari kelas Keperawatan Anfulen semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemberian fototerapi. Sebelum kita melakukan pemberian fototerapi, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu fototerapi. Fototerapi adalah pemberian cahaya ultraviolet berintensitas tinggi kepada bayi yang memiliki indikasi memiliki kadar bilirubin di atas normal. Batas normal kadar bilirubin 0,60 sampai 10,5 mg per dl. Tindakan fotografi ini dapat diberikan pada bayi yang memiliki indikasi tersebut. Adapun yang harus kita perhatikan dalam memberikan fototerapi ini, yang pertama harus kita ketahui adalah keadaan klien. Jangan lupa periksa, kaji, cek data pasien tersebut, pastikan kembali, dan pastikan tidak ada hambatan seperti perdarahan, fraktur pada bayi tersebut. Jaga privasi dan libatkan keluarga dalam pemberian fototerapi ini. Apabila bayi menyusui ASI dari ibunya, libatkan ibu untuk pemberian ASI secara normal. Jangan lupa kita harus menjelaskan kepada keluarga klien tujuan pemberian fototerapi ini, dan jangan lupa minta persetujuan klien apakah keluarga klien bersedia untuk dilakukan fototerapi. Adapun alat yang perlu kita sediakan yaitu yang pertama lampu fluorens atau lampu yang digunakan untuk pemberian cahaya ultraviolet pada bayi yang memiliki kadar bilirubin yang tinggi. Yang kedua yaitu alas atau perlak untuk melapisi box bayi. Yang ketiga box bayi. Selanjutnya penutup mata untuk melindungi retina mata bayi. Jangan lupa di sini kita harus mempersiapkan diri kita yaitu perawat. Jangan lupa baca kembali rekam medis klien, lakukan intervensi atau rencana tindakan yang akan kita lakukan, yaitu fototerapi tadi. Setelah itu kita cuci tangan dan membawa alat-alat yang tadi telah kita siapkan atau yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita bisa masuk ke penata laksanaan atau tahap kerja. Yang pertama, jangan lupa jelaskan maksud dan tujuan kedatangan kita kepada klien. Pastikan kembali identitas klien, bahwa klien yang kita datangi tidak salah. Jangan lupa jaga privasi klien. Beri waktu kepada keluarga klien untuk bertanya mengenai Setelah itu kita masuk ke tahap pelaksanaan. Yang pertama, kita di sini telah menyediakan box bayi yang sudah dilapisi dengan perlak atau alas. Kemudian
kita letakkan bayi di dalam box. Lepas semua pakaian atau baju bayi agar cahaya lebih maksimal. Beri pelindung mata kepada bayi bertujuan untuk melindungi retina mata. Atur jarak cahaya yaitu 45 sampai 60 cm dari bayi. Setelah itu kita atur posisi bayi, bisa di balik kiri, setelah beberapa jam balik kanan dan terlentang. Jangan lupa ganti penutup mata pada bayi per 8 jam sekali. Setelah itu kita lakukan observasi suhu agar tidak terjadi hipertermia pada bayi. Dan jangan lupa apabila bayi ASI atau menyusu dari ibunya, minta bantuan ibu agar tetap memberikan asupan atau ASI kepada anaknya seperti biasa. Beri cairan sesuai kebutuhan. Setelah itu kita observasi frekuensi dan konsistensi BAB bayi. Setelah beberapa jam fototerapi, jangan lupa kita harus observasi kulit atau warna kulit pada bayi, apakah sudah berkurang warna kuningnya atau bagaimana. Cukup sekian penjelasan fototerapi dari saya, Katriani. Apabila terdapat kesalahan dan banyak kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.